Utilitas kardinal. Teori nilai guna utilitas. Manfaat atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Konsumen akan memaksimumkan kepuasan total dari produk yang ia konsumsi. Berlaku hukum Gosen 1 atau the law of diminishing marginal utility. 1. Nilai guna total atau total utility atau TU adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. TU sama dengan Fx. Nilai guna marginal atau marginal utility atau MU adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. MU sama dengan DTU atau DX. Syarat kepuasan maksimum MU sama dengan 0. Utilitas marginal dan harga barang. Tabel utilitas total dan utility marginal dari mengkonsumsi baju. Seperti yang digambar. Nah, keterangannya, Ahmad akan berhenti mengkonsumsi pada baju yang kelima jika setelah itu dia menambah jumlah baju yang dikonsumsi. Tindakan itu bukan saja tidak menambah TU, bahkan menguranginya. Ahmad berhenti mengkonsumsi pada saat harga baju 25.000 sama dengan nilai utilitas marginal 25.000 util. Kepuasan maksimum pada saat MU sama dengan P. Selama MU lebih dari P, konsumsi dapat ditambah. Apabila MU kurang dari P, konsumsi tidak dapat ditambah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Gosen 2. Jadi, apabila terdapat beberapa pilihan barang dan harga yang berbeda, hukum Gosen 2 itu digunakan untuk memberikan nilai guna yang maksimum, yaitu setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit, tambahan berbagai jenis barang yang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya, atau disebut juga dengan konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Artinya, jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimisasi konsumsinya pada saat rasio marginal utility atau MU berbanding harga P adalah sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Jadi titik di mana kepuasan konsumen mencapai maksimum dengan sumber daya yang ada dikenal sebagai keseimbangan konsumen, consumers equilibrium. Jadi ada contohnya, yaitu seorang mahasiswa mempunyai anggaran sebesar Rp10.000 yang akan digunakan untuk mengkonsumsi makan dan nonton. Jadi tentukan kombinasi makan dan nonton yang dapat memaksimumkan kepuasan. Jadi bisa dilihat di sini, Rp2.000 yang pertama akan diluarkan untuk nonton karena MU atau rupiah adalah 12 dibanding 1.000. Jadi lebih tinggi daripada makanannya. Selanjutnya, nonton atau makan memberikan kepuasan yang sama, maka dibeli kedua-duanya. Lalu yang ketiga, setelah 2 kali nonton dan 1 kali makan, uang yang habis dibelanjakan itu sebesar Rp5.000 dan sisanya juga Rp5.000. Kritik terhadap nilai guna. Utility tidak dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua, untuk barang tertentu yang besar atau mahal, konsumsi dilakukan sekali. Unsur waktu kerap kali tidak diperhitungkan. Pendekatan ordinal atau kurva kepuasan sama. Pendekatan ordinal ini dikembangkan oleh Sir John R. Hicks. Tujuannya untuk menjelaskan gimana cara seorang konsumen bisa memaksimalkan kepuasan mereka dengan pendapatan yang terbatas. Jadi dalam pendekatan ini, kita tidak bisa bilang secara pasti seberapa besar kepuasan yang dirasakan. Kita hanya bisa membandingkannya saja. Misalnya, barang A lebih memuaskan daripada barang B, tetapi kita tidak bisa menghitung angkanya. Pendekatan ini melibatkan dua hal penting, yaitu kurva kepuasan sama atau kurva indifferent dan garis anggaran yang menunjukkan batasan pengeluaran konsumen. Definisi kepuasan kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama itu adalah graf yang menunjukkan kombinasi dua barang yang bisa memberikan tingkat kepuasan yang sama untuk konsumen. Jadi kalau ada dua barang, misalnya makanan dan pakaian, semua kombinasi ada di kurva ini akan membuat konsumen sama-sama puas. Tetapi tidak ada yang lebih diutamakan.
Intinya, konsumen bebas memilih kombinasi manapun di kurva tersebut ya untuk mereka. Tabel dan grafik kurva kepuasan sama, di sini kita bisa melihat beberapa kombinasi barang seperti pakaian dan makanan yang sama-sama membuat konsumen puas. Misalnya, kombinasi A itu ada 20 pakaian dan 15 makanan. Kombinasi D ada 2 pakaian dan 80 makanan. Nah, grafik di bawahnya itu menggambarkan semua kombinasi tadi dalam bentuk kurva yang melengkung. Semakin kita tambah satu barang, kita akan mengurangi barang lainnya untuk tetap berada kurva yang sama agar kepuasannya tetap sama juga. Selanjutnya itu marginal rate of substitution atau MRS. MRS itu singkatannya tingkat substitusi marginal atau sederhananya seberapa banyak konsumen rela mengurangi satu barang untuk mendapatkan lebih banyak barang lainnya, tetapi tetap sama kepuasannya, seperti itu. Rumusnya gampang, seperti kita tinggal melihat perubahan jumlah barang Y dibagi dengan perubahan jumlah barang X. Contohnya, ketika kita ingin menambah makanan, kita mungkin harus mengorbankan beberapa pakaian, akan tetapi kepuasannya tidak berubah karena masih ada kurva yang sama. Di slide berikutnya ini, jika konsumen bergerak dari titik B ke titik C, maka MRS YX sama dengan delta Y dibagi delta X sama. Garis anggaran atau budget line. Budget line menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Persamaan garis anggaran rumusnya yaitu I sama dengan P1 dikali X1 plus P2 dikali X2. Di mana I adalah anggaran, P1 adalah tingkat harga X1, dan P2 adalah tingkat harga X2. Seperti contoh berikut. Misalkan pendapatan konsumen adalah 80.000, harga makanan adalah 1.000, dan harga pakaian adalah 8.000. Jadi diketahui I-nya 80.000, PX-nya atau harga makanan 1.000, dan PY-nya atau harga pakaian 8.000. Kita tinggal memasukkan rumus. I sama dengan PX dikali X plus PY dikali Y. 80.000 sama dengan 1000X plus 8.000Y. Jadi jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 10. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 80. Ciri penting dari budget line yang pertama, setiap titik dari budget line menunjukkan kombinasi yang dapat dibeli. Kedua, titik di bawah budget line menunjukkan gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan uang yang tersedia tetapi tidak menghabiskannya. Yang ketiga, titik di luar budget line menunjukkan gabungan makanan dan pakaian yang tidak dapat dijangkau dengan uang yang tersedia. Nah, ini dia contoh kurvanya. Keseimbangan konsumen. Kondisi keseimbangan adalah kondisi di mana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Pertanyaan yang pertama, gambarkan kedua kurva kepuasan sama konsumen tersebut. Pertanyaan yang kedua, misalkan pendapatan konsumen adalah 80.000, harga makanan adalah 1.000, dan harga pakaian adalah 8.000. Maka gambarkan garis anggaran dan pada kombinasi makanan dan pakaian yang manakah konsumen mencapai kepuasan maksimum. Jadi kita tinggal memasukkan rumus I sama dengan PM dikali QM plus PP dikali QP. I-nya 80.000, PM-nya 1.000, dan QM-nya belum diketahui. Plus PP-nya 8.000 dan QP-nya belum diketahui. Jadi 80 sama dengan QM plus 8 QP. 80 sama dengan 0 plus 8Y. Jadi Y sama dengan 10. Untuk mencari X, kita dapat menentukan 80 sama dengan X plus 0, jadi X-nya 80.